Ini semua bentuk untuk latihan imajinasi visual internal otak kita sendiri. Hmm. Bila perlu jangan cuma gambar, Audrey, film. Oke. Film. Jadi bayangin nasi Padang tadi dengan kepulan asap dong. Wow. Makin lapar nih semua listenersnya. Kalau misalnya melakukan exercise di rumah sendiri ya, olahraga gitu kayaknya cukup sulit, tapi ternyata ada exercise yang mudah nih ya. Dengan merecall memori-memori lama dan juga pastinya mengikuti quotes-quotes film favorit Anda ya dengan intonasi atau mungkin merecall memorinya lah ya. Tapi paling dari dua tips ini Hmm, kita pengen tahu lebih lanjut nih ya, gimana hmm. sih sebenarnya manfaat dari exercise otak ini? Apakah cuma untuk meningkatkan kreativitas atau mungkin bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi atau seperti apa? Bisa, semua yang tadi Audrey sebutkan bisa. Nah, perhatikan kita mau kreatif, itu butuh kemampuan imajinasi, Audrey. Oke. Ya, kita mau kreatif. Nah, problem solving butuh paduan antara imajinasi dengan dialog internal kita, kan gitu. Mhm. Nah, jadi sebenarnya neuron yang kita tembakkan dengan latihan imajinasi ini fungsinya banyak banget. Membuat otak kita sendiri lincah gitu loh. Oke. Lincah-lincah untuk antara neuron ke neuron, nembaknya lincah, aktivitasnya oke. Nah, seringkali ini yang kurang. Nah, saya dulu waktu pertama kali saya mulai belajar lateral thinking tuh, kreativitas tuh, Mhm. Audrey. Salah satu cara pemancing aha moment. Aha Oke. gitu ya. Ya. Aha moment itu ternyata adalah dengan kita hanya melatih diri berimajinasi tanpa ada limitasi. Jadi benar-benar kita tidak membatasi. Imajinasi aja sudah. Nah, Mhm. karena kita terbiasa menghayal, aha moment itu juga sering datang karena kita rileks. Otak kita ini sudah terbiasa berpikir menyebar gitu loh. Nah, Mhm. ini. Jadi biasakan aja, terlatih kok. Kayak tadi saya bilang fisik, otak itu mirip sama fisik sebetulnya. Bagian mana yang kita latih paling sering, itu yang paling fit gitu loh. Mhm. Ya, kalau bagi teman-teman kita misalnya gini, audit nih, teman-teman kita di audit kan, Audrey ya. Aha. Mereka kan terbiasa berlatih kritis. Yes. Nah, khusus mereka misalnya, bagian otak yang memang membutuhkan kritis lebih terlatih dibanding orang-orang yang normal kan gitu loh. Mhm. Ya kan teman-teman kita di bagian angka juga sama, di bagian musik juga sama, di bagian melukis juga sama. Karena ada bagian otak tertentu yang kita latih secara intens, itu yang terdevelop. Sama seperti muscle, oh kita yang latih dumbbell, ya bicep kita bagus, ya kan? Mhm. Kita latih angkat punggung kita bagus. Bagian yang kita latih itu yang terbentuk, Audrey. Gitu. Oke. Ha-ha. Jadi semangat lah ya untuk pastinya membangun lah ya apa neuron-neuron itu sehingga bisa terkoneksi satu sama lain dan pastinya Ya. menimbulkan kreativitas, fokus dan lain sebagainya banyak pokoknya kelebihan yang bisa diciptakan dari mengeksersis otak kita. Oke, sebelum kita Yes. lanjutkan lagi, Pak Hing, kita lanjut dulu ke tips yang ketiga malam hari ini. Tips yang ketiga. Nah, ini kalau tadi kita ingat memori, Audrey. Mhm. Yang tips ketiga ini kita visualisasikan imajinasi, ya. Oke. Dan ini mengasihkan, ini mengasihkan. Nah, bayangkan begini aja, Odi. Nah, ini adalah bagian dari kreativitas yang Odi sebutkan tadi. Mhm. Ingat, salah satu bagian melatih kreativitas itu adalah melatih imajinasi. Tetapi seringkali orang-orang bingung, sebenarnya saya mau imajinasikan apa ya? Nah, cara kita melatih adalah bagaimana kita merangkai-rangkai gambar yang belum ada, tetapi kita berusaha untuk membuat gambar itu ada di kepala kita. Contoh yang paling gampang begini, ini latihan Mhm. yang paling simple, Audrey. Oke. Rencana Audrey makan siang buat minggu depan, Audrey. Gini loh. Oke. Saya tahu ini, hah, gimana? Itu cara latihan kok. Loh iya. Begini loh, coba bayangin Audrey nih. Hari Senin, Aha. Audrey. Hari Senin mau makan siang apa, Audrey? Hari Senin deh. Senin mau makan siang apa? Audrey bilang, aku belum kepikiran. Ya, ini kata pikirkan sekarang. Dipikirkan ya. Oke. Misalnya gini, Audrey bilang, oke, Aha. Senin kayaknya aku mau makan nasi Padang deh, misalnya. Ya kan? Ya. Nah, nasi Padang, begitu muncul nasi Padang, kan gambarnya masih blur tuh. Audrey bilang, Oke. oke, saya mau nasi Padang pakai rendang. Lalu ada Mhm. ya ada sayur nangka misalnya. Ya. Dan ada cabai hijau 2 sendok. Nah, begitu kita ngomong begini aja, ya ada yang langsung lapar sih. Langsung pesen ya. Ini ada yang langsung lapar nih. Iya. Nah, begitu kita membayangkan ini, itu kan muncul gambar tuh, Audrey. Mhm. Muncul gambar. Nah, ini juga sama kita melatih otak kita untuk lincah, membentuk dan meletakkan gambar-gambar sesuai letaknya itu loh.
Nah, jadi setelah kita bilang, oke, berarti hari Senin, nah, minumnya apa nih? Es teh hangat. Ya udah, kok es teh hangat? Es teh tawar. Taruh di Oke. situ. Nah, taruh udah, bayangin aja taruh dengan gelas gitu sebelah situ. Mhm. Udah, itu menu hari Senin. Geser. Menu hari Selasa sekarang. Saya mau makan apa? Oke, mau makan nasi sama apa? Ayam goreng. Nah, membentuk visualisasi seperti ini entertainment buat otak kita. Entertainment. Nah, tadi ada yang bertanya di Instagram, katanya Mhm. begini. Bagaimana caranya melatih otak supaya tidak sering-sering membayangkan memori-memori terburuk kan gitu. Iya. Salah satu di antaranya melatih dengan hal-hal mengentertain otak dengan kayak begini, planning next week. Nah, mau lebih canggih lagi Audrey, Mhm. sudah memikirkan visualisasi liburan tahun depan begitu pandemi selesai. Oh my God, Nah, oke. gitu. Kalau pandemi selesai kan kita pengen liburan Audrey. Gitu Pasti. loh, langsung, langsung aja gini. Yeay, gitu loh, langsung. Liburan, liburan. Nah, Ya. udah pengen brutal loh liburan kita itu. Mhm. Udah nggak sabar. Nah, bayangin, oke, nanti bulan ini aku mau ke kota ini. Imajinasi aja naik pesawat, terus naik perahu, whatever. Ini semua bentuk untuk latihan imajinasi visual internal otak kita sendiri. Hmm. Bila perlu jangan cuma gambar, Audrey, film. Oke. Film. Jadi bayangin nasi Padang tadi dengan kepulan asap dong. Wow. Makin lapar nih semua listeners-nya. Tapi inilah otak manusia, Audrey. Inilah otak Oke. manusia. Unlimited. Unlimited. Jadi dari sekian yang kita bisa latih otak kita ini, kenapa membayangkan hal yang terburuk melulu? Bingung kan? Hmm. Padahal kita bisa bikin plan di sini. Menu buat minggu depan, menu liburan tahun depan. Kan gitu kan? Kita sudah bisa bikin di kepala kita dan lebih enak Audrey kalau Audrey tidur malam. Sebelum tidur itu Audrey langsung bilang, "Oke, liburan depan kayaknya enak juga ya kalau ke Jogja ya. Ngapain aja ya? Oh, aku jalan di sini, jalan di situ." Itu kan imajinasi itu. Ya. Iya, daripada tidur. Itu tadi si jelek bilang apa? Besok dia rencana apa lagi sama gua nih? Daripada gitu. Ya kan, lebih bagus berimajinasi yang sehat dan latihan sekaligus buat kelincahan neuron otak kita ini. Gitu. Oke, tapi ini menarik ya Pak Hing. Mungkin kadang kita memvisualisasikan itu sambil ngomong ke teman gitu, atau mungkin ke pasangan gitu ya. Hmm. Kayak, iya kayaknya kalau habis pandemi begini, 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 bagus nih gitu ya. Tapi banyak nih pasangan atau teman yang mematahkan, udah jangan ngayal dulu, dulu nih, tunggu dulu selesai gitu. Ini apakah membuat kita juga jadi malas gitu Pak Hing untuk mengexercise dari bagian ini? Betul, betul. Oke. Nah, karena itu gini, kalau kita Aha. tidak punya teman menghayal, cari teman menghayal deh. Oke. Cari teman menghayal aja berdua. Nah, kadang-kadang memang ada orang yang nggak mau, Audrey. Karena bagi orang tertentu, kamu tuh tidak realistis banget sih. Udah menghayal yang kejadian sekarang aja, yang mengerikan-mengerikan. Mm-mm. Nah, ini ada di sekitar kita orang kayak begitu. Audrey, it's okay. Dan bukan berarti kalau mereka tidak bilang tidak mau menghayal, bukan berarti mereka bisa menghentikan hayalan kita kan. Ya namanya juga di sini kan. Ya kan, misalnya pasangan kita nggak mau menghayal, ya udah begitu dia tidur kita tutup mata sambil menghayal dong. Kayak sendiri aja gitu ya. Menghayal sendiri aja. Masa dia bangun lagi dia bilang, masih menghayal ya udah. Kan kita tutup mata itu. Gitu Ya, loh. ya, ya. Ada kadang-kadang teman, ya kan Mm-mm. pasangan, yang kadang-kadang memang tidak senang orang menghayal gitu kan. It's okay lah. Otak kita sendiri. Untuk kebugaran otak kita sendiri. Yes. Karena kata-kata halu lo itu tuh nggak usah didengerin ya. Gak usah, Jadi gak usah. jadi silakan menghayal sendiri gitu. Oke. Iya. Dan tadi Pak Hing katakan juga kan kita bisa tuh ya Pak Hing untuk memplanning gitu ya. Ya. Aku juga nih sempet nih memplanning untuk kira-kira seminggu ke depan masak apa gitu ya. Tapi kadang tuh Nah, karena saking pusingnya gitu ya, terlalu banyak pilihan atau mungkin terlalu banyak khayalan gitu Pak Hing, jadi susah untuk merealisasikannya. Nah ini gimana nih, ada tipsnya nggak Pak Hing? begini, setiap hal yang mau kita rencanakan, saya Hmm. lebih suka begini. Ini karena otak manusia tuh sayangnya berpikirnya itu Audrey ingin langsung dapat ide bagus. Oke. Dan otak kita tidak bekerja dengan begitu. Nah, orang-orang kita sebut misalnya kreatif, dia tidak langsung dapat satu ide. Dia bikin dulu 10-20 ide, lalu dia seleksi dan dia mulai modifikasi dan cakepin gitu loh. Jadi Hmm. sebetulnya daripada Audrey bilang, aduh Senin aku mau makan apa ya? Lebih bagus Audrey bilang begini, oke, pilihannya dulu. Karena otak manusia ini kan 7 plus minus 2 nih, memori sementara kita. Daripada Hmm. Audrey bilang, aku mau makan apa? Wah susah Audrey, hang langsung.
Karena Ya, muncul di kepala Audrey ada 20 masakan kan gitu. ya bingung. Lebih bagus Audrey kategori, oke, aku mau masak apa nih? Masakan Jawa, masakan Chinese, atau masakan Barat atau Jepang ya? Hmm. Empat kan? Begitu muncul empat, Audrey langsung bilang begini, Jawa aja deh, lebih gampang gitu loh. Nah begitu masuk ke Jawa aja, baru Audrey bilang kalau aku mau masak Jawa, pilihannya apa nih? Ayam goreng, mau bikin ini, bikin semur, bikin ini. Nah tiga, pilih ambil satu comot, jadilah menu hari Senin kan gitu. Cuman kalau kita tidak kategorikan seperti itu, Audrey, Hmm. susah. Susah. Ya, Otak kita ini soalnya tidak langsung menjurus ke satu solusi langsung. Dia nyebar ide dulu. Dan kita kadang-kadang hang karena kita pengen langsung dapat satu solusi. oke. Gitu. Ya, ya, Jadi ya. mungkin Mungkin kategori dulu aja. dikategorikan. Atau mungkin kayak gini boleh Kak membantu nih Pak. Kita list nih makanan-makanan apa yang kita pengen, terus baru Boleh. kita input tuh per hari apa. Boleh banget. Boleh banget. Oke. Itu kalau istilahnya guru besar saya almarhum Dr. Edward de Bono, kita bikin hit list. Hit list. Hit Oke. list. Jadi jangan pilih langsung satu, kita bikin dulu hit Aha. listnya. Misalnya 5 atau 10 kita tulis dulu. Setelah itu baru kita pilih yang ini Senin deh, ini Selasa deh. Gitu Hmm. loh. Dan setelah kita pilih selesai rapi nih Audrey, gampangnya begini nih setelah 5 hari kepilih nih semua. Kita mau Hmm. tukeran juga udah nggak apa-apa. Ya. Nah, ini Rabu aja ke Senin deh, Senin ke Selasa deh. Tapi yang penting sudah ada 5 ide itu misalnya. Oke, semoga ini membantu juga small listeners yang kesulitan ya untuk memplanningkan mungkin pekerjaan atau mungkin kayak aku ya untuk planning masak apa gitu ya minggu depan. Oke.